Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fadli Albram di dalam channel YouTube saya Cerita Manis. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenan dengan datangnya hari mulia besar, hari kelahirannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maulid Nabi. Saya ingin sedikit sharing, ingin membahas mengenai tentang Maulid Nabi di dalam kitab Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa basa-basi langsung saya mulai. Di mana di hari ini saya ingin menjelaskan sedikit berkenaan tentang Maulid Nabi, yang dimana hari ini adalah hari yang sangat mulia bagi umat Islam dan bagi alam semesta. Di dalam kitab Mustadrak Safinatul Bihar dikatakan, sebagaimana kita telah mengetahui Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu tuannya atau imamnya atau pemimpinnya para nabi dan para rasul. Dan Rasulullah pun dikenal sebagai suri tauladan yang terbaik. Dari adabnya, dari akhlaknya, sifatnya, dan berbagai macam aspek kehidupan Rasulullah adalah suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat 68 ayat 4, Allah katakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu memiliki akhlak yang agung. Yang bilang agung ini adalah Allah yang maha agung di dalam kitabnya yang agung. Lalu apakah mungkin datang pertanyaan yang mengenai bahwasanya adakah nabi yang lebih mulia dari nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya rasa itu tidak akan ada. Sehingga nabi kita yang pernah kita mendengar, beliau itu menjadi nabi umur 40 tahun. Lalu kalau dengan demikian sebelum 40 tahun nabi kita belum menjadi nabi. Apakah demikian wahai pemirsa yang budiman? Lalu bagaimana dengan Allah mengisahkan Nabi Isa alaihi salam di dalam kitabnya? Saya kebetulan sini ada Al-Quran, saya akan membukanya. Silakan pemirsa di luar sana kalau ingin mencatat atau ingin membukanya di rumah juga boleh. Saya cantumkan di layar YouTube saya. Di surat Maryam, di surat 19 ayatnya 29. Saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Maryam mengisyaratkan kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami bisa bicara dengan bayi yang masih dalam buayan? Lalu ayat 30. Bayi berkata, Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alni nabiyya. Maka bayi itu berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Di ayat 31-nya, dan dia menjadikan aku orang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan aku sholat dan zakat selama aku hidup. Di ayat lanjut, di ayat 32-nya, dan berbuat baik kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, di ayat 33. Pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Demikianlah kejadian Isa putra Maryam. Itulah perkataan yang benar yang mereka meragukannya. Di ayat 34. Wahai pemirsa, saya sedikit sharing kepada kalian semua bahwasanya seorang Nabi Isa Ruhul Kudus alaihi salam telah diangkat sama Allah menjadi seorang nabi di umur 40 tahun kah? Sementara ayat Al-Quran mengatakan
Di ayat 30-nya Allah katakan, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Allah memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dari buayan Nabi Isa alaihi salam telah diangkat menjadi nabi. Lalu bagaimana dengan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tanya kepada kita sendiri, manakah ada yang lebih mulia dari baginda junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya rasa tidak akan ada. Jadi di sini saya hanya untuk sekedar sharing kepada kalian, dan saya akan melanjutkan. Bagaimana ada sebagian orang kelompok yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi adalah bid'ah karena halnya Rasul tidak memperingati. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salam di surat Maryam ayat 33? Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, dan keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Bagaimana dengan ayat ini? Allah memberikan selamat pada saat seorang Nabi Isa itu dilahirkan, pada saat ia diwafatkan, dan pada saat ia dibangkitkan hidup kembali di yaumil qiyamah. Apakah Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW? Anda jawab sendiri di dalam hati kalian semua. Dan saya akan menekankan lagi bahwasanya seluruh para nabi itu sangat memuliakan dan kagum kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Allah merekam di dalam kitab sucinya Al-Quran perkataan Nabi Isa alaihi salam mengenai tentang Rasulullah SAW. Di dalam surat As-Saff, surat 61, ayatnya 6. Saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan apa yang sebelumnya dari Taurat, pemberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Wahai pemirsa yang budiman, tahu dari mana Nabi Isa alaihi salam akan datang seseorang utusan yang bernama Ahmad? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, waktu aku diisrakan ke langit, aku bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepadaku, untuk apa semesta alam ini kuciptakan? Lalu Nabi katakan, untuk aku ya Rabb. Lalu Allah pun melanjutkan, kalau alam ini kuciptakan untukmu, lalu untuk siapa engkau kuciptakan? Lalu Nabi pun mengatakan, untukmu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, seandainya semesta alam ini kuciptakan untukmu dan engkau kuciptakan untukku, maka aku ini untuk siapa? Maka sujudlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan, aku tidak mengetahui dari apa-apa yang engkau ketahui ya Allah. Sehingga di sini kita bisa mengetahui alasan Allah menciptakan alam semesta itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karya Allama Ali Al-Namazi jilid 3 halaman 166, berarti alam semesta ini Allah ciptakan karena kekasihnya. Jadi kita harus mengetahui agar kita bisa menempatkan posisi diri kita di hadapan junjungan Nabi Muhammad SAW. Wahai pemirsa yang budiman, kita beruntung menjadi umat beliau. Umat yang terbaik adalah umat beliau karena beliau adalah Nabi yang terbaik. Maka agama ini pun agama yang terbaik. Maka jangan ada lagi ada orang-orang yang tidak mau melakukan maulid Nabi lalu dikatakan kalau maulid Nabi itu bid'ah cuma karena halnya Rasulullah itu sendiri tidak memperingatinya. Itu sangat salah faham. Jadi saya rasa pembahasan sharing saya sampai di sini udah cukup menggugah perasaan kalian dan membuka pikiran kalian yang mengatakan musim maulid Nabi adalah bid'ah. Dan saya rasa sedikit lagi saya akan tambahkan mengenai tentang dalam surat Al-Ahzab ayat 56 berkenaan tentang salawat. Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi sesungguhnya Allah, para malaikatnya menyampaikan salawat kepada nabinya. Baru Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Seandainya Allah memerintahkan seorang hamba untuk menyembahnya, sholat, Allah perintahkan mereka untuk berpuasa, Allah perintahkan untuk haji dan seluruh amal ibadah. Apa demikian Allah lakukan hal yang sama? Pastinya tidak. Namun sebelum Allah memerintahkan salawat kepada orang-orang beriman, Allah terlebih dahulu mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Berarti pekerjaan yang Allah perintahkan untuk seorang manusia yang beriman, Allah sendiri melakukannya. Ini menunjukkan pemirsa bahwasanya kedudukan Rasulullah sangat teramat tinggi dan penting bagi semesta alam ini. Saking pentingnya di dalam surat berbagai macam surat sudah dibahas. Maksudnya saya ingin membahas sedikit lagi mengenai tentang wasilah di dalam surat An-Nisa ayatnya 64. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan supaya ditaati dengan izin Allah. Sungguh kalau mereka ketika menganiaya dirinya, mereka datang kepadamu lalu mereka meminta ampunan kepada Allah, dan Rasul pun meminta ampunan bagi mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwasannya seseorang datang ke Rasulullah memohon ampun kepada Allah melalui Rasulullah, lalu Rasulullah memohonkan ampun untuknya, lalu orang ini mendapatkan Allah Ghafurur Rahim. Ayat ini menunjukkan wasilahnya seorang hamba yang memiliki dosa memohon ampun kepada Allah dengan wasilah kepada kekasihnya junjungan Muhammad SAW. Dengan demikian, wahai pemirsa yang budiman, kita bersyukur bahwasanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW mendapat kemuliaan yang begitu banyak. Hadirnya Rasulullah itu adalah jembatan manusia kepada Tuhan. Jadi cintailah Rasulmu dan sayangilah dia. Ceritakan tentang kemuliaannya, dan jangan lagi kita berbantah-bantahan mengenai tentang sesuatu keburukan yang tidak ada pada dirinya. Dan perbanyak baca salawat, dan kenalilah siapa itu kekasih Allah semesta alam, junjungan baginda Muhammad SAW. Maaf pemirsa yang budiman, cukup selesai sudah pembahasan sharing kita yang singkat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Dan ditunggu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.